Akun Twitter Kompas.com mengunggah status, MK akan memutuskan perkara yang bisa menjegal Prabowo menjadi capres. Penggugat meminta MK membatasi syarat usia capres-cawapres 40-70 tahun. Diunggah pula tangkapan layar dan tautan berita berjudul, MK putuskan gugatan yang bisa jegal Prabowo maju capres Senin. Berita yang dibagikan oleh akun Kompas.com tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi bakal membacakan putusan berkaitan dengan gugatan syarat calon presiden dan wakil presiden yang bisa menjegal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Senin, 23 Oktober 2023, mulai pukul 10. Putusan berkaitan dengan kans Prabowo itu tercatat pada perkara nomor 102, 104, dan 107 PU21 2023 dengan objek gugatan pasal 169 huruf D dan Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemilu. Tiga perkara tersebut tidak pernah diperiksa di sidang. Tahapan terakhir yang dilalui adalah pemeriksaan permohonan dan perbaikan permohonan kedua pada 2 dan 4 Oktober 2023. 1. Perkara 102 PU21 2023. Perkara ini diajukan Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputro, dengan menyertakan 98 advokat. Mereka mengajukan dua petitum. Pertama, meminta MK membatasi syarat usia capres-cawapres 40-70 tahun. Mereka menganggap bahwa untuk mengelola Indonesia menjadi negara maju, dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada sekarang memberikan ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya. Mereka menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan. Baca juga, putusan MK dinilai bisa jadi dasar sengketa jika Gibran maju dan menang Pilpres 2024 kedua. Mereka ingin agar MK mengubah pasal 169 huruf DU Pemilu guna melarang pelanggar HAM maju sebagai capres. Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti-demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya. Mereka juga mengutip pasal 7 AUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sementara itu, Prabowo, yang kini berusia 72 tahun merupakan komando pasukan khusus TNI AD yang membawahi tim Mawar. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997 hingga 1998. 2. Perkara 104 PU21 2023. Perkara ini dilayangkan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Gulvino Guevarato. Fitra sebelumnya mengklaim bahwa gugatan ini urusan pribadi, bukan sikap kelembagaan. Gulvino juga mengajukan dua petitum. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengkritisi gugatan batas usia maksimal Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi, MK. Dia menilai gugatan tersebut terkesan main-main. Ya, saya pikir ini gugatan main-main, motivasinya tidak jelas apa. Karena baru kali ini saya melihat itu gugatan di Mahkamah Konstitusi petitumnya adalah untuk membatasi hak orang, kata Habibur Rahman kepada awak media, Kamis, 21 September 2023. Diterangkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu, dalam pasal 6 UUD 1945, persyaratan untuk pasangan capres dan cawapres hanya sekadar sehat jasmani, rohani, dan tidak melakukan perbuatan tercela. Sehingga Habibur Rahman meyakini gugatan tersebut akan ditolak MK. Habibur Rahman menyebut gugatan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan untuk menyerang lawan politik di tengah persaingan capres dan cawapres menuju Pilpres 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan publik atas putusan mengabulkan sebagian uji material pasal 169 huruf KUU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakib Birru Rea. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90, PU 21 2023. Permohonan ini diterima MK pada 3 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan usai capres-cawapres dari seorang mahasiswa memicu tanda tanya. Putusan ini dinilai banyak kalangan berbau politis dan janggal. MK sebelumnya telah memutuskan untuk menolak beragam gugatan terkait batasan usia capres dan cawapres, termasuk dari PSI, Partai Garuda, dan Emil Dardak dan kawan-kawan. Namun, pada persidangan selanjutnya, gugatan dari seorang mahasiswa diterima yakni minimal capres-cawapres 40 tahun atau bisa di bawah 40 tahun dengan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah atau mereka yang pernah dipilih lewat pemilihan umum. Menurut banyak pengamat hal ini cenderung mengarah untuk memuluskan salah satu kandidat yakni Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres. Gibran masih 36 tahun dan merupakan wali kota Solo. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.